Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah jalla jalaluh di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya kita bersyukur kepadanya. Ya, nikmat diberikan kesehatan di waktu pagi, ya, dimudahkan juga untuk beramal saleh. Di kesempatan pagi hari ini ya kita akan menjelaskan tentang misteri umur 40 tahun, 60, 70 lebih misteri ya. Sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang umur yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seorang hamba adalah ya untuk kebaikan ataukah untuk keburukan. Thayyib, ketika kita telah memuji Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang panjang, maka gunakanlah untuk beramal saleh. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya ya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, qala haditsun hasanun sahih, hadisnya sahih. Kalau kita berkata atau kita menjumpai sebuah hadisun hasanun sahih, ini perawi hadis hanya miliknya Imam Tirmidzi. Ini cirinya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini di antara penulis kitab Sahihus Sunan. Kalau urutan Sahihus Sunan, kitab Sahihus Sunan, kutubus sittah ya, dan termasuk kutubus sittah. Penulis kitab-kitab Sahih Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, ya kan, An-Nasa'i, maka urutan yang paling sahih ya ulama menurutkan di antaranya yang pertama adalah An-Nasa'i, kedua Abu Daud, ketiga Tirmidzi, ya, dan yang keempat adalah Ibnu Majah. Imam Tirmidzi termasuk ya di antara murid dari sekian banyak muridnya para ulama hadis. Ya, pernah menimba ilmu hadis kepada Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Di antara muridnya Imam Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan hadis yang sahih. Ya, yakni dari sahabat an Abi Abdurrahman Abi Bakrah an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia bertanya, innar rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallam ditanya oleh seorang lelaki. Apa pertanyaan tersebut? Pertanyaannya adalah ayun nasi khairun, manusia mana yang baik wahai Rasul? Manusia yang terbaik, manusia yang paling bagus. Ya, ini sering kita mendengar hadis tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang diberi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umurnya bagi seorang hamba kemudian dia beramal saleh dengannya, berbuat baik dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, ayun nasi syarrun, manusia mana yang buruk wahai Rasul? Manusia yang jelek. Manusia yang jelek. Maka kita ada pilihan, Pak, baik atau jelek. Cuman dua ya, bagus atau tidak bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang diberi panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba tersebut, namun dia gunakan untuk kejahatan, untuk keburukan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama itu ada menulis sebuah kitab misteri umur 40 tahun. Makanya orang tidak dikatakan sebagai orang yang mapan sebelum umurnya 40 tahun. Kalau dia belum 40 tahun masih anak-anak itu, Pak. Masih anak-anak, iya. Dan itu hitungan bulan Hijriyah. Kalau kita hitungan bulan Hijriyah, umur kita itu bertambah. Ya, bertambah berapa tahun gitu. Kalau hitungan bulan Hijriyah. Jangan kita bangga umur kita semakin bertambah, itu menandakan dekatnya ajal. Mau mati lah istilah kita. Ya, dekatnya ajal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian bagi seorang hamba, yakni diutusnya malaikat maut kepada seorang hamba. Enggak ada yang tahu kapan matinya seorang hamba. Enggak ada yang tahu, Pak. Makanya ulama sepakat, Pak, 4 mazhab, apapun mazhab kita ya, kita kan belajar 4 mazhab ya. Kita enggak taklid buta, makanya ada toleransi. Ini toleransi yang benar nih. 4 mazhab. Sepakat para ulama ya,
Kematian gak ada yang tahu. Kalau ada orang yang tahu matinya dia, maka meskipun sedetik, semenit, maka dia akan berhenti dari aktivitas bertobat kepada Allah. Karena gak ada yang tahu meninggal itu kapan. Cuman Allah Jalla wa'ala berikan tanda-tandanya. Tanda-tanda seperti contohnya kita mau dekat di satu tempat, ada tandanya kita, ini pulau mau dekat. Maka kita harus waspada, introspeksi diri ketika sudah ada tanda-tanda tersebut. Tandanya kematian, Pak. Tandanya kematian. Makanya tanda di antara tanda dekatnya kematian itu Allah Jalla wa'ala berikan dia sakit. Tadinya badannya sehat, kuat, kemudian sudah mulai sakit-sakitan, itu tanda. Adapun kematian yang pasti nggak ada yang tahu, seperti juga tanda-tandanya hari kiamat, hari Jumat, tapi nggak tahu Jumat yang kapan. Seperti itu ya, ada tanda-tandanya, tanda-tanda kematian. Dan juga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda seorang hamba dekatnya ajalnya menuju negeri sungguhnya, akan sampainya dia kepada negeri sungguhnya, tujuan akhir intinya akhiratnya. Seorang mukmin tujuan utamanya negeri sungguhnya, tempatnya adalah akhirat, surganya tujuannya. Itu tujuan utama. Adapun dunia perjalanan menuju negeri kita, tempat kita sungguhnya. Seperti orang musafir. Kalau kita musafir itu nggak akan pernah tinggal di satu tempat meskipun fasilitasnya lengkap, ada AC, ada apa, nggak akan mungkin Pak, nggak akan kerasan, pasti akan pergi ke tempat asalnya, ke kampungnya. Ya, kampung seorang mukmin sungguhnya akhiratnya, menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan yang begitu panjang dunianya. Makanya Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah bin Rabi' Al-Ansari annahu kana yuhaditsu anna sallallahu alaihi bi janazatin faqala mustarih wal mustarah minhu. Nabi SAW sebutkan orang mukmin itu menandakan dunia itu adalah bukan tempat sesungguhnya, cuman sekedar berlalu. Nabi SAW disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Qatadah bin Rabi' Al-Ansari, dia berkata Rasulullah pernah dilewati jenazah lewat di hadapan Rasul. Ini agar mengingatkan kita kepada negeri kita sungguhnya akhirat. Biar kita ini enggak loba terhadap dunia, enggak jolim, ya enggak tujuan utama kita dunia, mencari harta sebanyak-banyaknya, lupa sampai meninggalkan sholat dan yang lainnya, wal iyadzubillah. Nabi SAW pernah dilewati, kata para sahabat, kata sahabat yang mulia ini yang kita sebutkan perawinya, hadisnya riwayat Imam Muslim, dilewati jenazah lewat di hadapan Rasul. Maka Nabi SAW bersabda mustarih wal mustarah minhu, istirahat dan orang yang istirahat darinya. Maka ditanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu, siapa yang istirahat wahai Rasul dan siapa yang istirahat darinya? Ini kita jadi dua nih, kita yang istirahat beneran atau orang senang beristirahat dari kejoliman kita. Maka Nabi SAW bersabda, Pak, al mu'min, orang mukmin itu, al abdul mu'min, hamba mukmin itu kalau meninggal itu yastariuhu min nasabid dunya wa ila rahmatillah. Orang mukmin Pak yang sejati, dunia tempat persinggahannya menuju negeri yang sungguhnya akhiratnya, itu kalau meninggal itu istirahat betul dari susahnya, penatnya perkara dunia. Jadi dunia ini penuh dengan cobaan, susah. Antum juga sukses dalam perkara dunia, antum tetangga iri, ya kan? Enggak ada yang sempurna, ada aja Pak. Antum sukses dalam perkara dunia antum, ada anak-anak sakit, istri sakit, sibuk semua. Ada kita punya harta berlimpah, ya kan, kita berdoa malam Lailatul Qadar, ya Allah beri aku rezeki, hartaku lancar, usahaku lancar. Ternyata ketika dia mendapatkan harta yang berlimpah, dia nggak bisa buat apa-apa untuk keluarganya. Makanya nikmat sehat ini luar biasa Pak. Bapak punya harta triliunan tapi impoten, itu setengah mati tuh, pusing kepala. Gak bahagia dunia, ya kan Pak? Iya kah? Kalau ada yang bilang bahagia itu majnun. Sehat luar afiat. Orang muslim mukmin sesungguhnya. Makanya di majelis ini kita ingatkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih buat anak kita semua. Kita akan pulang semua nanti ke negeri akhirat sesungguhnya. Cuma nggak tahu kapan. Kapan? Itu dia. Saudara kita diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala sudah duluan mendahului kita, orang-orang tua kita duluan sudah, dan itu pasti giliran kita dan entah kapan enggak tahu. Adapun penat, ya, orang mukmin tuh ya kalau meninggal hilang kepenatannya dalam perkara dunia. Penatnya hilang, ya, menuju rahmatnya Allah Pak, itu orang mukmin.
Adapun kata Nabi SAW, al-abdul fajir, hamba yang fajir, pendosa, maksiat, gemar maksiat, umur udah tua, ya maksiat terus, gak ingat pada umurnya, ada tanda-tanda kematian, dia tidak indahkan, tetap jalan terus dalam kemaksiatan, tetap nipu, tetap buat jolim, apalagi berzina dan yang lainnya, waliyadzubillah. Padahal sudah ada tanda-tanda kematian, udah tua dia. Makanya jangan jadi makin tua makin jadi apa, tua-tua keladi, tapi nggak ada di mutakin, nggak ada di luar sana. Ya. Apa kata Nabi SAW? Orang yang pendosa itu adalah kalau dia meninggal, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab, yaitu orang istirahat dari apa? Meninggalnya itu membuat para hamba istirahat. Istirahat dari kejolimannya, negeri, pepohonan, hewan istirahat, senang meninggalnya karena berhenti dari kejolimannya, dari kepenatan ke kegangguannya. Ada dua nih jenazah Nabi SAW dilewati. Maka ayo kita sekarang seorang mukmin mudahkan seorang mukmin yang lainnya. Ada tetangga kita, misalnya kita punya atasannya, ada bawahan, mudahkan bawahan kita. Ya apa ya, selagi dia tidak sesuai dengan prosedur apa gitu, mudahkan semua urusan. Jangan tahan hak-haknya orang, ini bahaya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengancam, dan ini hukuman bagi orang yang dia di dunia sebelum diwafatkan Allah akan kenakan dia ini. Di antaranya orang yang zalim. Apa kata Nabi SAW? Makanya kita jangan buat susah-susah orang, Pak. Misalnya di kecamatan, di kelurahan, kasih mudah selagi benar. Haknya orang jangan ditahan, karena bukan uang kita juga kan. Uangnya orang, ngapain kita, karena hasad aja, iri. Ngapain kita tahan-tahan haknya orang? Itu dia. Karena Nabi SAW bersabda, Pak, mengancam orang yang menyusahkan saudaranya. Kata Nabi SAW, man darra musliman darallahu alaihi wa syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Siapa yang dia memudaratkan muslim, Allah akan mudaratkan dia di dunia sebelum matinya, Pak. Dan siapa yang menyusahkan seorang muslim, disusahkannya seorang muslim itu. Harusnya dia misalnya jadi pegawai gitu ya, oh dia kasih susah, ada itu, Pak. Harusnya dia naik haji, dia kasih susah karena ingin masukkan keluarganya, jolim ini, Pak. Dan seterusnya, contoh-contoh yang banyak yang Bapak mengetahuinya. Maka Allah akan susahkan dia sebelum matinya. Banyak terjadi, Pak, dia hidup tapi susah, dikasih sakit dan seterusnya, keluarganya sakit dan yang lainnya. Ini orang mukmin, dia kalau menjadi pejabat, jadi bawahan ini indah. Dia ketika dijolimi dia sabar, dia berdoa kepada Allah. Ketika dia jadi pemimpin gak nyusahkan orang, gak buat susah orang. Misteri umur 40 tahun, terlebih yang 60-70. Berkaitan dengan hal ini, ya kita bersyukur kepada Allah. Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita kesehatan. Dalam sebuah hadis yang kala Imam Tirmidzi qala hadisun hasanun sahih, hadisnya juga sahih. Nabi sallallahu bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi fa kana hizat lahu dunya." Siapa yang dia berpagi-pagi hari hidup, ya, alhamdulillah kita dikasih hidup ya, umur, masih ada sempat beramal saleh, masih bisa berbuat baik. Siapa kata Nabi sallallahu dikasih hidup, pagi-paginya hidup. Kemudian mu'afan fi jasadi, dikasih badannya sehat. Badannya sehat, ternyata keluarganya juga, anak-anaknya dikasih kesehatan. Indahu qutu yaumihi, ada makanan di rumahnya, enggak kelaparan. Meskipun hanya sarapan pagi, hari itu mungkin sekedar sarapan pagi, ada makanan pada hari itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pak, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, Nabi kita tercinta, bukan hadis doi, bukan hadis palsu. Hadisnya sahih. Buat kita lebih semangat. Faka'anna mahizat lahu dunya, seakan-akan dia menjadi rajanya dunia. Jadi kita bersyukur lagi sama Allah, dikasih kesehatan, keluarga kita sehat, ya kan? Karena orang-orang sakit itu, Pak, yang dia minta doanya bukan mencari harta, dagangannya laris, enggak, minta sembuh. Ya kan? Orang kalau sakit minta sembuh. Siapa aja yang punya sakit, tapi kalau sudah sakitnya hilang, mulai sudah. Tapi kalau dia sakit, itu nikmat sehat tuh yang kita kadang lupakan. As-sihhatu wal faraq, nikmat yang dua yang paling dilupakan manusia, kata Nabi, nikmat sehat dan waktu luang. Di antaranya itu. Ya, Bapak pernah kena asam urat gak, Pak? Pernah ya, rata-rata pernah ya, kita apalagi tua-tua pernah ya. Saya juga pernah itu kena. Baru sekali ya, seumur hidup. Berarti nandakan dekatnya ajal. Ya. Wah, nyeret Pak, ke masjid nyeret, ya Allah sakitnya. Nyeret Pak, enggak mikir gajian lagi sudah. Ya Allah sembuhkan kita. Ya baru asam urat. Ya Allah kita baru, ya Allah baru asam urat, Pak. Apalagi sakit-sakit yang lain yang enggak bisa gerak, ya Allah. Nikmatnya sehat itu. Makanya banyak syukur kita sama Allah. Jangan lihat saudara kita nyaman naik mobil misalnya,
Nggak usah lihat itu. Suruh lihat yang di bawah kata Nabi SAW agar kita senantiasa bersyukur. Ya, unzuru man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di bawah. Oh, masih ada di bawah kita yang enggak punya tempat tinggal di emperan. Ya Allah. Jadi syukur kita. Itu membuat kata Rasulullah kita semakin bersyukur kepada Allah. Thayyib, perkara misteri umur, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Fatir. Nanti bagaimana dalam tafsir At-Tabari yang kita kenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari, dia seorang ulama hadis. Ini tafsir yang digandrungi oleh para ulama, ya, merujuk kepada tafsirnya Ibnu Jarir, tafsirnya At-Tabari. Tafsir banyak ya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ya, ada tafsir itu Syafi'i Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi. Ini semua tafsir yang kalau kita baca mengumpulkan semua riwayat-riwayat bagaimana menceritakan tentang tafsir tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Saya sering tidak ketinggalan ketika membaca tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Jarir atau tafsir At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari. Dia menyebutkan riwayat-riwayatnya, ini hadisnya sahih apa enggak. Dia membawakan hadis-hadis sahih. Karena ada sebagian mufassir yang membawakan Israiliyat, riwayat Israel. Ya, orang-orang Yahudi yang hadisnya lemah. Ya, kita ya bagi yang mampu berbahasa Arab bisa baca kitab-kitab tersebut. Nikmatnya ketika kita bisa berbahasa Arab, tahu terjemahnya, alhamdulillah. Ya, tapi jangan coba-coba diterjemahkan ke Google, hancur dia. Bisa salah paham, bahaya. Makanya harus belajar nahwu sorob bahasa Arab. Tapi nahwu sorob ini kalau sudah memahami hari ini tidak turun langsung buyar dah, nggak paham lagi sudah. Harus runut. Kalau belajar misalnya setahun, jangan sampai tidak hadir, jangan sampai goib. Kalau goib sekali, sudah selesai sudah. Hilang semuanya. Seperti minum apa Pak? Obat apa? TBC. Ya Pak ya? Sekali hilang habis sudah. Dulu 6 bulan ya. Sekarang mungkin sekali selesai sudah. Nah, kayak gitu dia. Itu uniknya belajar bahasa Arab. Intinya kalau mau belajar bahasa Arab itu kuasai mufrodat dulu Pak. Targetkan dalam sehari menghafal 10 mufrodat. Jadi seumur kita, misalnya umur kita 40 tahun, ya kali sudah tuh banyak sudah mufrodat. Jadi kalau kita baca, belajar nahwu akan mudah. Tapi terkadang kita langsung nahwu tuh dulu, nggak tahu artinya. Ini susah. Dan banyak-banyak di antara kita yang tahu tentang mensorop, ya, alamatu rafihi dhammah misalnya, alamat mensorop, mengi'rab, pintar i'rab, tanda alamat. Tapi ketika suruh baca nggak bisa. Banyak seperti itu. Hafal mati. Intinya itu ya kalau mau belajar bahasa Arab. Ini tafsir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makanya anak kalau misalnya dengar ceramah misalnya dari syekh itu ceramah atau para ustadz, kebiasaan saya itu merujuk ke kitabnya. Misalnya disebut hadis ini, kita langsung cari hadisnya, rujuk kepada kitab aslinya, kitab hadis. Misalnya Tirmidzi, kita kembali kepada Sunan Tirmidzi. Lihat, terkadang ada tambahan, ada kurangan karena biasanya hafalan itu kadang-kadang kurang. Yang pasti untuk kita menghafal dan mengamalkannya dan lebih tafsil rinci merujuk kepada kitab aslinya. Jadi kita nggak bisa digoyang-goyang. Oh ya, nggak bisa. Jadi kita pegang usul pondasinya. Ini yang memiliki ilmu ya, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada dalam tafsir yang kita sebutkan di atas, tafsir At-Tabari atau nama aslinya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Allah Jalla wa Ala firman surah Fatir tentang umur. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum may yatadzakkaru fihi man tadzakkara ja'akumun nadhir. Surah Fatir ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kami telah memberikan kalian umur yang cukup? Kami panjangkan umur untuk buat kalian yang cukup. Man tadzakkara, bagi yang berpikir, dekatnya ajal, kasih umur panjang, beramal soleh, berpikir. Bagi yang mampu berpikir. Makanya yang kasih umur panjang nggak mikir berarti kebalikannya apa? Jahil. Kebalikan dari orang cerdas. Lalu dari kasih umur panjang, sudah tua, kok dia masih bermaksiat, meninggalkan perintah Allah, berarti jahil, nggak bisa berpikir. Bukan ulul albab, bukan orang yang pandai. Ya, bukan orang yang pandai cerdik ya, ulul albab. Ya. Wajakumun nadhir, kata Allah Jalla wa Ala, tidakkah datang tanda peringatan kepada kalian? Maka disebutkan dalam tafsir tersebut, yakni idza balagha ahadukum ya 70 sanatan fala ya'khudh hidrahu minallah. Siapa yang umurnya 40 tahun sudah enggak dikasih uzur lagi sama Allah nanti ketika hari berbangkit.
Kenapa? Ya Allah, aku enggak tahu, enggak ada kasih udzur. Yang umur 40 tahun. Dalam riwayat yang lain, dalam tafsir yang sama, beliau membawakan hadis Nabi SAW, hadisnya sahih dari Ibnu Umar dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, laqad a'dzarallahu ila sahibi sittin ya wa sab'in. Allah enggak kasih uzur lagi nanti di akhirat alasan orang yang berumur 60 tahun, 70 tahun. Ya Allah, aku ninggalin sholat enggak tahu sholat, enggak dikasih uzur. Ya, enggak dikasih uzur karena dia sudah dikasih tanda-tanda kematian. Makanya ingat juga Pak, ketika kita membaca hadis Sahih Bukhari, nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad Ismail Al-Mughirah Al-Mardizbah Al-Bukhari, kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Itu menyebutkan hadis Nabi SAW yang sahih, cerita tentang perjalanan ruh sampai kepada kata Nabi SAW, al-abdu idza wudi'a fi qabrih wa tuwliya wa dhahaba ashabuh hatta annahu la yasma' qur'ani alihim. Seorang hamba yang meninggal ketika diletakkan di dalam kuburnya, mulai dikubur nih, mulai pergian orang-orang yang mengantarnya mulai pergi satu demi satu pergi, dan kita pasti akan dapati fase itu, cuman nggak tahu kapan. Ini orang-orang seperti satu kampung ngantar dia. Wa tuliya wa dhahaba ashabuh, satu-satu mulai pergi. Hatta annahu la yasma' qur'ani alihim. Allah perdengarkan penghuni kubur itu derap langkah sandal meninggalkan kuburannya satu-satu. Didengarkan Pak langkahnya. Ajib. Ini cerita Rasulullah SAW. Tidak dipungkiri Pak. Hadisnya Al-Bukhari. Kita akan dapat fase itu. Mulai satu-satu pergi meninggalkan. Sampai nggak ada lagi, atahu malakan, 2 malaikat datang. Nah, ini sudah mulai nih. 2 malaikat datang. Di antara sekian yang kita tahu pertanyaan malaikat, ya man rabbuka, ya kan siapa Tuhanmu. Tapi dalam hadis ini ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa menurutmu tentang Muhammad? Siapa dia? Kita ditanya nih, umatnya Rasul akan ditanya nanti. Pendapatmu Muhammad itu siapa? Tuhan kah? Apa gitu ya. Maka dalam hadis ini disebutkan yang dia ngikuti syariat Rasul, dia rajin ibadah kepada Allah, memanfaatkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Dia berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi, dia adalah hambanya Allah, dia bukan Tuhan. Dia hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang benar Pak. Makanya di antara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya Muhammad itu bukan Tuhan. Ya, tapi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Adapun di bawahnya, setelahnya jenazah yang selanjutnya diceritakan di dalam akhir hadis ini, dia berkata, la adri, aku nggak tahu. Dia menjauhi sunnah Rasul, dikasih umur maksiat, jauh dari agamanya Allah. Umurnya 40 tahun, bahkan lebih 60 tahun, 70 tahun. Dari kasih udzur. Apa dia katakan? La adri, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Ma kuntu aku luma yakulun nas. Aku sekedar ikut-ikutan manusia. Manusia mengatakan ini, aku pun ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan dia. Apa dikasih udzur? Dia nggak tahu nih. Apalagi yang umurnya 40 tahun, 60, 70. Apa kata malaikat? La daraita wala talaita. Engkau nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak tanya kepada orang yang berilmu, nggak ikut taklim ya kalau bahasa kita gitu. Nggak belajar. Kenapa? Umur sudah 40 tahun, 60, 70 nggak dikasih udzur. Langsung apa? Fayudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunayhi yasihu sayhatan yasma'u kullu ma yalihi illa thaqalain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dipukul sama malaikat, disiksa. Dipukul yang kalau kita terjemahkan mitraqah itu palu ya, palu. Palunya beda dengan palu kita. Sekali pukul hancur tulang belelangnya, hancur habis. Teriak menjerit, dan jeritannya itu didengar oleh seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburan. Yang kalau dengar jeritan itu, manusia akan mati. Kecuali jin dan manusia yang nggak dengar. Sahih Bukhari. Luar biasa Pak. Makanya Allah kalau sudah kasih tanda-tanda kita, ya umur yang panjang, sakit-sakitan, dekatnya ajal, ayo mulai tobat kepada Allah. Ayo dekatkan diri kepada Allah. Yang masih jahat-jahat, jangan jahat-jahat.
Yang masih hasad-hasad sama tetangga, hilangkan. Yang masih ganggu-ganggu tetangga pakai setel-setel musik ya, orang pas maghriban atau jumatan ya, udah enggak sholat Jumat ya. Bagi yang perempuan, ibu-ibu nyetel nyaring-nyaring, ya Allah gimana nih muslim? Tanya muslim. Allah musta'an. Ini malu kita. Sudah enggak beramal soleh buat jolim. Nanti di akhirat numpuk-numpuk itu. Dosa kejolimannya, ya, dosa orang yang berbuat dosa yang dia setiap dia jolimin dilempar ke dia. Kebaikannya ya kalau ada kebaikannya seperti sedekahnya dilempar kepada setiap orang yang dia jolimi. Rugi. Makanya ini yang disebut kata Nabi sallam al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Itu dia. Ini ya. Kemudian Nabi sallam lanjutkan dalam tafsirnya, kenapa Allah berikan umur yang sudah cukup? Ya ini di akhirat kata Nabi sallam, idza kana yaumul qiyamati nudiya. Nanti kata Nabi sallam ketika hari berbangkit akan dipanggil orang-orang yang punya umur 60 tahun dipanggil. Aina abna'us sittin al-umr alladhi qala Allah azza wa jalla awalam nu'ammirkum may yatadhakkaru fihi man tadhakkara ja'akumun nadhir. Mana orang yang punya umur 60 tahun, 70 tahun, mana dia? Mana dia? Laqad a'dzarallahu lahu. Allah enggak beri kasih udzur lagi sama orang tersebut. Itu misteri umur. Ya, tapi jangan bangga, saya masih belum 40 tahun aman. Oh, jangan, Pak. Karena banyak orang yang umurnya belum 40 tahun Allah sudah cabut ruhnya. Di antara tanda-tanda kematian meskipun umurnya sudah 40 tahun belum sakit-sakitan, itu tanda sudah dekatnya ajal. Ya, dekatnya ajal. Dan di antara tanda kematian itu juga, Pak, apa kata Nabi sallam dalam ayat ini? Ya, dalam ayat ini apa Ibnu Abbas mentafsirkan anak pamannya Rasul, tidakkah datang kepada kalian sang pemberi peringatan? Apa sang pemberi peringatan? Berkata Ibnu Abbas, asyaibu, dekatnya ajal itu asyaibu. Apa asyaibu? Uban. Siapa yang punya uban banyak nih? Anak, iya ya Allah, saya uban banyak. Dan bersyukur kepada Allah, Pak. Yang punya uban banyak, syukur sama Allah, Pak. Karena nanti itu sebanyak ubannya itulah banyaknya cahayanya. Makanya para ulama membenci, sepakat ulama membenci mencabut uban. Itu menolak tua. Kalau Kijang 92 nolak tua nggak apa-apa, ganti seperempat baru jadi muda. Oh, kita ganti ginjal baru, transplantasi ginjal, makan obat terus. Obatnya selesai karena itu organ luar pasti akan diserang oleh leukosit kan. Makanya diturunkan imunnya supaya organ yang asing tadi nggak diserang sama leukosit, kan udah hancur. Dia nggak minum obat, selesai. Jangan nolak tua, Pak. Rambutnya uban, putih-putih, semir hitam. Oh ya, muda. Makin tua makin jadi tua-tua keladi. Jangan. Bersyukur kepada ini tanda dekatnya ajal, makin tua. Oh, dekat ajalmu, ayo persiapkan diri gitu nah. Makanya, Pak, apa hadisnya? Biar kita senang, biar kita bersyukur kepada Allah, kita dikasih uban, biar kita nggak cabut. Kenapa ulama memakruhkannya? Ada sebagian mengatakan haram. Kalau minimal makruh ya, makruh itu dibenci. Jangan cuman dibenci, jangan. Orang mukmin sesuatu yang dibenci dijauhin. Kenapa dibenci? Karena menghilangkan kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini. Apa di antara kebaikan orang punya uban? Kata Nabi sallam, la tantifu asyaiwa. Kalian jangan cabut uban. Ya. Fa innahu nurun yaumal qiyamah. Karena dia nanti cahaya pada hari kiamat bagi orang mukmin. Kita bicara bukan non muslim, tapi muslim. Kalau non muslim biar ubannya banyak enggak abut dia, enggak pengaruh dia. Biar amal soleh, sedekah ke apa enggak pengaruh dia. Kalau meninggal dalam keadaan demikian hapus sia-sia amal solehnya. Tapi ini bicara tentang orang mukmin, ya, orang mukmin, ya, karena nanti cahaya pada hari berbangkit. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, ya, man syaba syaibatan, dalam lafaz yang lain fil Islam, siapa yang ditumbuhkan ubannya dalam Islam, yaitu orang Muslim tumbuh ubannya, apa kata Nabi Sallam? Kataballahu lahu biha hasanatan, setiap ubannya dikasih satu kebaikan. Kebaikan, Pak. Makanya kalau ubannya banyak, 100 kebaikan. Makanya nggak boleh dicabut. Kalau dicabut menghilangkan keutamaan ini. Apalagi kata Nabi Sallam,
Apalagi kata Rasulullah, uban itu hatta anhu biha khati'atan. Selain diberi pahala, dihapus dosa-dosanya sebanyak uban yang ada. Makanya nggak boleh dicabut, Pak. Hilang ini faedah. Ya, syukur nih sama Allah nih. Bahkan orang-orang yang berilmu, dia pengen punya uban. Karena cahaya, dia mau perbanyak ubannya. Kita enggak, malah disemir. Semir hitam. Menolak tua. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu dimanapun Anda berada di rumah, jangan nolak-nolak tua lah. Bolehlah pakai skincare nggak apa-apa lah. Ya, cuman jangan menolak tua. Ya, di semir warna hitam. Ingat, nyemir warna hitam ada ancaman, nggak cium bau surga. Karena dia menolak tua. Hati-hati, nyemir boleh selain hitam. Pink kah, ungu, ya bagusnya dibiarkan aja lah juga kan. Juga jangan juga ya tasyabuh ya, terlalu aneh-aneh. Yang dibolehkan dalam sunnah-sunnah, sepakat dalam ilmu fikih, haina itu warna apa ya? Merah-merah gitu Pak ya, Pak Imam ya. Ya itu yang itu. Haina. Tapi kalau warna hitam dilarang, diancam, enggak cium bau surga. Kemudian apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan uban? Yakni rafa'a lahu biha darajatan, diangkat 1 derajat Pak dari helai ubannya. Ulama kebanyakan kalau uban yang ada di kepala hukumnya makruh dicabut, dicukur boleh. Tapi sepakat para ulama mazhab manapun, Abu Hanifah, Malikkah, Syafi'ikah, Hanbalikah, haram mutlak hukumnya mencabut uban yang ada di janggut dan di wajah. Ada kekhususannya, la'anallahu nasimah, Allah melaknat orang yang mencabut uban yang ada di mana? Di janggut dan di wajah. Khusus rambut yang ada di janggut dan di wajah, entah uban ataupun tidak, terlebih uban. Khusus di wajah nggak boleh dicabut, nggak boleh dicukur, dibiarkan. Siapa yang sudah mungkin tidak tahu, ya Allah Subhanahu wa taala ampunkan, yang sekarang jangan diulang. Bagaimana kita ketika dijemput ajal kita maksiat kepada Allah, kita cabutin, masuk kepada yang haram. Haram. Ulama sepakat. Berdasarkan hadis ini ulama sepakat haram mencabut. Karena Allah melaknat orang yang mencabut uban yang ada di mana? Di janggut dan di muka. Makanya ulama ada yang di mukanya sampai tumbuh nggak dibiarin karena ada kekhususan hadisnya. Ini hebatnya ilmu, sehingga dia takut-takut dalam beramal soleh tidak jatuh kepada yang haram. Ya, adapun yang sudah kita nggak tahu, ya udahlah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kecuali kalau sakit ya, kalau sakit. Sama seperti dijelaskan oleh para ulama, ada sebagian kita yang janggutnya rontok ya, ubannya rontok misalnya. Dia kalau seperti ini, dia tidak sengaja rontok nggak berdosa. Tapi kalau niatnya untuk mencabut, masuk dosa. Masuk dosa. Ya, itu dia. Beda kalau rambut hukumnya makruh. Ya, walaupun sebagian ada mengatakan haram, tapi yang kebanyakan ulama makruh. Tapi kalau janggut dan di wajah sepakat ulama berdasarkan hadis ini Allah melaknat, hukumnya haram. Ya, mungkin ini dapat kita sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mudahkan kita ya untuk selalu taat kepadanya di sisa umur yang Allah berikan. Allahumma amin. Ya, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ibadah subuh yang dirahmati Allah. Ini masih di tanya jawab, masih banyak waktu, silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan, mumpung ada narasumber. Bapak-bapak, silakan. Mohon izin nih Bapak. Ya, nggih. Ya, Pak, nggih. Tapi ini mohon barangkali ini di luar jadi kami dapat saya orang di A dan tentang informasi bahwa di situ dibilang ada obat paracetamol yang itu bermerek Aviva atau apa itu katanya jangan dibeli dan jangan diminumkan pada anak yang dimasukkan untuk menurunkan panas. Itu karena mengandung racun gitu ya Bapak. Jadi Bapak ya dia di kesehatan di rumah sakit berarti mohon barangkali ini benar nggak informasi yang kita diviralkan ini Bapak? Iya. Iya, kita nggak langsung ya, seorang mukmin itu selalu
tabayun, hati-hati ya, hati-hati. Jadi dia harus kepada ahlinya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembalikan kepada ahlinya. Yaitu ahlinya apa? Ya BP POM dan yang lainnya. Ya kan diperiksa dulu apakah ada kandungannya. Apakah ada kandungannya yang berbahaya. Dalam misal seperti itu, hati-hati dia. Kalau enggak dia akan menfitnah. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih bahaya dari membunuh, lebih jahat dari membunuh. Maka seorang mukmin kalau dia cuman kabar-kabar burung atau masih belum jelas maka dia diam. Jangan sampai jari kita nanti ditanya di akhirat. Ya, jari kita ditanya di akhirat. Dan tentunya ketika kaitannya dengan hukum fikih, maka ada kaidah darul mafasid muqaddam jalil masalih, menimbang maslahat mudarat. Yaitu itu sesuai dengan diri kita. Misalnya contohnya kita nggak cocok nih, khususnya KB itu para ulama membolehkan. Cuman harus dirinci, ada yang cocok, ada yang nggak cocok ya. Kalau ada yang KB ada yang cocok ya kan. Tapi ada yang minum KB yang nggak cocok ya, membuat sakit ya kan. Buat apa, badannya besar kayak balon ya, bikin sakit lah, bikin rusak. Maka dipilih. Kalau enggak cocok nggak boleh baginya, cari yang cocok. Demikian ya Pak ya. Jadi memilih kembalikan kepada ahlinya. Ya Allahu a'lam bishawab. Demikian. Terima kasih Bapak. Enggak, silakan yang lain barangkali. Ya. Sementara jabatan Ya. juga ingatkan itu yang terkait dengan pemberitaan di TV itu sekilas kita melihat itu kan bahwa ada peperangan antara Iran yang disebut beberapa negara yang bersekutu dengan Amerika. Padahal mungkin kita sekilas sudah tahu bahwa Amerika itu mayoritas non-Muslim. Ya, sedangkan di Arab itu kan memang yang mayoritas pasti kita yakin Muslim, dan di sana tetap orang melaksanakan ibadah haji di rukun Islam kelima kita. Terus itu apakah nggak ada dampak kepada negara lain yang mungkin berencana mau berhaji atau memberikan ibadah haji di sana, itu akhirnya ada rasa kekhawatiran kok ini Muslim kok di sana, kok seorang yang di sana tetap untuk berhaji itu kok pro atau bersekutu dengan Amerika. Terima kasih. Iya, adapun perkara hal ini ya kita masih politik ya, namanya politik, kita banyak berdoa saja, berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ya, dimudahkan. Adapun meminta bantuan kepada orang kafir itu boleh, sepakat para ulama boleh, asal tidak ada syarat. Contohnya misalnya aku bantu tapi nggak boleh sholat, tidak boleh. Boleh meminta bantuan kepada orang non muslim, itu boleh, dan itu boleh, muamalah boleh. Ya, adapun kemudaratan setelahnya kita nggak tahu, apakah ada politik dan yang lain kita nggak tahu. Maka yang terbaik kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar dimudahkan negeri kita, diberi keamanan ya, mudah kita melakukan sholat berjamaah, aktivitas dan yang lainnya. Adapun yang terkena fitnah, dampaknya kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala musibah di negeri tersebut ya, demikian ya. Ya mungkin ini cukup Pak ya, mungkin cukup ya, oke ya, mungkin cukup ya, kita akhiri, mudah bermanfaat, mohon salah kurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.